Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Saskia Dewianti, NIM F1121201013. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan pembelajaran terpadu AUD. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas kasus tentang keterbatasan pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengajarkan lagu anak-anak sesuai tema. Pembelajaran musik di jenjang TK atau PAUD, baik yang dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas, telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman kurikulum 2004. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa kesulitan yang dihadapi oleh pendidik selama mengajar. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 4 kesulitan atau permasalahan pendidik yang terkait langsung dengan pembelajaran musik. Kesulitan tersebut terdiri atas yang pertama, minimnya perbendaharaan lagu pendidik. 2. Kesulitan membuat anak fokus dan tertarik terhadap kegiatan menyanyi. 3. Masih ditemukannya pendidik dengan kemampuan musikal yang tidak memadai untuk mengajarkan musik. Dan yang terakhir, pendidik yang mengalami kesulitan mengatur peserta didik yang jumlahnya tidak ideal untuk satu kelas. Baik, saya akan membahas kasus yang pertama, yaitu minimnya perbendaharaan lagu pendidik. Perbendaharaan lagu erat kaitannya dengan kemampuan mengembangkan pembelajaran musik di TK, kata Haritun tahun 1994. Ada beberapa hal yang menyebabkan minimnya perbendaharaan lagu pendidik. Pertama, rendahnya kemampuan pendidik dalam membaca notasi musik, baik notasi balok maupun notasi angka. Beberapa pendidik mampu membaca notasi angka, tetapi masih belum mampu meyakinkan dirinya sendiri bahwa yang dibaca tersebut benar. Kedua, rendahnya kemauan mencari sendiri lagu baru mulai media audio maupun audiovisual. Beberapa lagu anak saat ini dapat dinikmati melalui kaset, CD, dan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha untuk dapat memperoleh kaset, CD, dan lainnya. Untuk dapat menambah perbendaharaan lagu dari media tersebut di atas, dapat dilakukan dengan cara mendengarkan secara seksama, kemudian mengulang menyanyikannya sendiri, dan atau ikut mengiringi lagu yang didengar dari media-media penyimpan tersebut. Ketiga, tingginya tingkat ketergantungan pada pendidik khusus musik. Dengan sudah ditunjuknya pendidik khusus musik untuk mengajarkan lagu-lagu baru pada peserta didik, menyebabkan muncul budaya malas mempelajari lagu baru dari pendidik lain. Akibatnya, perbendaharaan lagu pendidik tidak berkembang. Kemtini dan Tanjung menyatakan seorang pendidik TK memerlukan beberapa persyaratan seperti periang, sayang terhadap anak, pandai bergaul, humoris, serta jujur dan penuh pengabdian. Di samping itu, secara teknis seorang guru TK diharapkan memiliki kemampuan yang serba bisa seperti menyanyi, menari, memainkan beberapa alat musik, menggambar, serta bercerita atau mendongeng. Pendapat di atas menekankan bahwa seorang pendidik TK harus memiliki kemampuan menyanyi. Untuk itu, menyampaikan lagu dengan baik, maka seorang pendidik haruslah menguasai lagu yang akan dinyanyikannya. Oleh karena itu, seorang pendidik TK harus banyak menguasai lagu anak. Dengan tema yang berjumlah 11 tema yang dapat dipilih untuk dikembangkan di TK, seorang pendidik TK yang memiliki perbendaharaan lagu yang cukup akan sangat mudah menentukan lagu-lagu yang tepat untuk mengantarkan tema atau subtema materi pelajaran yang akan diajarkan pada peserta didik. Untuk dapat memperkenalkan lagu yang baik kepada anak, seorang pendidik perlu memiliki perbendaharaan lagu yang memadai agar pendidik dapat memilih lagu yang relevan dengan tema atau subtema materi pembelajaran dengan lebih leluasa. Menurut Kemtini dan Tanjung, upaya pemecahan masalah mengenai minimnya perbendaharaan lagu pendidik, yaitu yang harus dilakukan adalah rekrutmen pendidik khusus musik. Pendidik khusus musik memegang peran penting baik bagi peserta didik maupun pendidik. Perekrutan pendidik khusus musik membawa perubahan signifikan terhadap pembelajaran musik, di mana upaya pengembangan kemampuan dasar musikal peserta didik dapat dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran musik di kelas. Mahmud tahun 1996 mengemukakan kegiatan musik di TK bukan sekedar untuk membuat anak merasa senang. Dengan bimbingan yang simpatik dan bijaksana melalui kegiatan musik, guru dapat mendorong anak untuk memperoleh keterampilan dasar musikal dengan cara-cara informal serta dengan pengalaman langsung. Pendekatan semacam ini menghendaki persiapan tepat guna jika ingin berhasil. Pernyataan Mahmud tersebut relevan dengan tuntutan kurikulum TK yang mengemukakan bahwa pengembangan seni di TK dilakukan melalui kegiatan pembangunan kemampuan dasar. Artinya, selain melakukan kegiatan pembiasaan baik di TK, dapat pula mengembangkan
melalui kegiatan pengembangan kemampuan dasar. Menempatkan musik sebagai kegiatan pengembangan kemampuan dasar sama artinya dengan menempatkan pembelajaran musik pada kegiatan inti pada proses pembelajaran di TK. Pembelajaran ini akan berdampak terhadap pengembangan kemampuan berbahasa, kognitif, dan fisik atau motorik. Pendidik khusus musik di TK harus mampu melaksanakan langkah-langkah pengajaran musik yang sesuai dengan karakteristik peserta didik yang khas. Lagu-lagu baru yang diajarkan kepada peserta didik pun harus dipilih dengan cermat. Seorang guru harus memiliki perbendaharaan lagu yang memadai sehingga kegiatan pembelajaran musik di kelas menjadi menarik. Pendidik harus selalu berusaha memperoleh tambahan lagu dan menggunakan strategi khusus agar siswa bisa mengingat lagu dengan baik. Guru PAUD LTK perlu bekerja sama dengan pendidik khusus musik sebagai tim dalam mengajar lagu baru yang menggunakan notasi musik sebagai media publikasinya. Penambahan perbendaharaan lagu pendidik juga dapat dilakukan dengan cara yang pertama, belajar pada pendidik TK lain. 2. Belajar pada mahasiswa yang melaksanakan praktek lapangan kependidikan atau PLK. Dan yang terakhir, ketiga, belajar dari media audio atau audio visual. Kasus yang kedua dalam keterbatasan pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengajarkan lagu anak sesuai tema, yaitu kesulitan membuat anak fokus dan tertarik terhadap kegiatan menyanyi. Karakteristik anak usia TK yang khas dikemukakan oleh Kellogg tahun 1996 diantaranya adalah bahwa anak memiliki daya konsentrasi yang pendek. Konsentrasinya yang pendek membuat anak sulit untuk tetap fokus dan penuh perhatian terhadap kegiatan pembelajaran musik. Hal ini sejalan dengan pendapat Raharja tahun 2009. Anak usia prasekolah belum mampu berkonsentrasi lama, paling lama 10 menit. Oleh karena itu, untuk menghilangkan kepenatan tersebut, guru menggunakan lagu atau gerak badan. Oleh karena itu, dibutuhkan kreativitas dalam pembelajaran yang dapat menarik perhatian peserta didik. Pembelajaran musik dapat dilakukan dengan memberi contoh menyanyi yang baik melalui teknik menyanyi yang baik. Menyanyi dengan teknik yang baik dan benar akan menghasilkan suara yang indah untuk didengar. Keindahan inilah yang menjadi salah satu daya baik bagi anak untuk ikut menyanyikan lagu yang dinyanyikan oleh pendidik pada pembelajaran musik. Sebaliknya, apabila suara pendidik yang memberikan contoh sumbang tidak indah didengar atau tidak dapat iramanya, maka akan menyebabkan anak semakin tidak tertarik untuk ikut menyanyi. Selain penguasaan teknik menyanyi, kemampuan memainkan alat musik untuk mengiringi lagu yang dinyanyikan pun dapat digunakan sebagai daya tarik bagi peserta didik untuk ikut dalam pembelajaran musik. Upaya pemecahan masalah mengenai kesulitan membuat anak fokus dan tertarik terhadap kegiatan menyanyi yaitu yang dilakukan adalah mengalokasikan waktu khusus untuk pembelajaran musik yang didukung dengan alat peraga atau alat musik yang dapat menarik perhatian anak. Untuk mengatasi kesulitan membuat anak fokus dan tertarik terhadap kegiatan menyanyi, rekrutmen pendidik khusus musik membawa perubahan terhadap pembelajaran lagu baru, di mana pembelajaran musik telah memperoleh alokasi waktu khusus dalam pembelajaran klasikal yang pelaksanaannya pada hari-hari tertentu yang telah dijadwalkan. Pendidik khusus musik mengajarkan lagu kepada peserta didik dibantu dengan alat peraga yang disesuaikan dengan tema atau subtema materi pelajaran dan diiringi alat musik keyboard. Upaya ini dapat menggelimir permasalahan pembelajaran musik yang kurang memiliki daya tarik. Daya tarik tersebut terletak pada alat peraga yang dipakai, yang mampu membangkitkan imajinasi anak dan penggunaan alat musik keyboard. Pembelajaran musik yang dilaksanakan selalu didahului dengan apersepsi menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan lagu yang akan dinyanyikan. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun minat peserta didik terhadap bernyanyi. Menurut Denak tahun 2008, pengembangan minat anak dalam musik tergantung pada ekspresi guru, kepentingan dalam kegiatan musik, pilihan kegiatan musik dan konten musik, dan pengalaman di lingkungan musik keluarga. Ketika minat tersebut sudah muncul, yang ditandai dengan keseriusan anak memperhatikan pendidik, barulah pendidik mengajarkan lagu sesuai dengan langkah mengajarkan lagu untuk anak TK. Mahmud menyebutkan, 2 langkah mengajarkan lagu pada anak yaitu membangun minat anak terlebih dahulu melalui tanggung jawab yang mengacu pada isi dan maksud lagu dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan daya tangkap anak. Kemampuan menyanyi yang baik dari seorang pendidik menjadi daya tarik tersendiri bagi peserta didik dalam pembelajaran musik. Selain kemampuan menyanyi, juga dibutuhkan kemampuan pendidik dalam membaca kondisi kelas. Tujuannya adalah ketika kegiatan menyanyi dimulai lagu yang dipilih sesuai dengan keinginan dan kondisi peserta didik. Ketika sebuah lagu menyenangkan untuk dibawakan, maka hal ini akan memberikan perasaan senang pada peserta didik yang menyanyikannya. Perasaan senang ini selanjutnya dapat membantu peserta didik mengembangkan kegiatan bernyanyi mereka menjadi kegiatan yang menyenangkan.
Kasus yang ketiga dalam keterbatasan pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengajarkan lagu anak-anak sesuai tema ini yaitu masih ditemukannya pendidik dengan kemampuan musikal yang tidak memadai untuk mengajarkan musik. Menurut Kamtini dan Tanjung, kualifikasi pendidik untuk menjadi guru TK harus pula memiliki ketentuan. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Warga negara Indonesia. 3. Telah berusia 18 tahun. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Berkepribadian riang, gembira, mempunyai perhatian dan sayang terhadap anak, pandai bergaul dan jujur, kreatif dan inovatif. 7. Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi. 8. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berijazah sarjana PG Pot atau yang sederajat, dapat bernyanyi, dan yang terakhir dapat memainkan alat musik. Pendapat di atas menekankan kemampuan menyanyi dan memainkan alat musik merupakan persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik TK. Kedua, kemampuan ini dapat dimaksimalkan untuk memberikan daya tarik pada pembelajaran musik, sehingga fokus anak terhadap kegiatan menyanyi dapat ditingkatkan. Dengan memperhatikan aktivitas pendidik dan pengulangan kegiatan menyanyi oleh pendidik, diharapkan dapat menambah pemerolehan menyanyi bagi peserta didik. Hal ini sejalan dengan pendapat Wicaksono. Kreativitas dalam pembelajaran musik dapat menarik minat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Kreativitas pendidik merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan dalam mengelola pembelajaran musik. Permasalahan masih adanya pendidik yang memiliki kemampuan musikal yang belum atau tidak memadai untuk mengajarkan musik perlu mendapat perhatian dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan oleh pembelajaran di TK tidak dapat dilepas dari aktivitas menyanyi. Dunia anak adalah bermain, menari, dan menyanyi. Oleh karena itu, seorang pendidik TK harus memiliki kemampuan musikal yang memadai untuk dapat mengajarkan musik kepada peserta didiknya. Pendidik yang belum memiliki dasar keterampilan menyanyi dan memainkan alat musik dapat belajar dan berlatih dengan sesama pendidik yang telah menguasai keterampilan tersebut. Hal ini sangat membantu mengembangkan kemampuan pendidik dalam bidang menyanyi dan memainkan alat musik. Selanjutnya, upaya pemecahan masalah mengenai masih ditemukannya pendidik dengan kemampuan musikal yang tidak memadai untuk mengajarkan musik adalah meningkatkan pemahaman pendidik terhadap elemen dasar musik seperti ketukan, tempo, dan nada melalui kegiatan latihan merasakan elemen dasar musik pada sebuah lagu secara rutin dan sesering mungkin untuk mengatasi masalah masih ada pendidik dengan kemampuan musikal yang belum memadai untuk mengajarkan musik. Kesulitan pendidik memahami ketukan beat teramati melalui tepukan tangan pendidik yang tidak serentak dengan ketukan lagu yang dinyanyikan dan iringan musik yang dihasilkan keyboard, di mana letak ketukan 1, 2, 3, dan 4 menjadi masalah yang sulit dipecahkan oleh pendidik. Kesulitan pendidik memahami tempo teramati melalui gerakan tubuh pendidik ketika menyanyi bersama yang tidak seirama dengan lagu yang dinyanyikan maupun bunyi iringan musik keyboard. Kadangkala terlalu cepat, kadangkala terlalu lambat dari tempo yang seharusnya. Kesulitan pendidik memahami nada pitch teramati melalui nada tinggi dan nada rendah pada lagu yang sulit dijangkau secara cepat oleh pendidik dalam bernyanyi, sehingga menghasilkan bunyi yang false dan tidak enak didengar. Latihan merasakan elemen dasar musik dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: yang pertama, menyanyikan beraneka lagu yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, baik nada dasar, tempo, maupun biramanya. 2. Menyanyikan lagu yang sama dengan nada dasar dan tema yang berbeda. Latihan merasakan elemen dasar musik akan memberikan hasil yang baik apabila dilakukan secara rutin dan kontinu. Dan kasus keempat atau terakhir dalam keterbatasan pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengajarkan lagu anak-anak sesuai tema ini yaitu pendidik yang mengalami kesulitan mengatur peserta didik yang jumlahnya tidak ideal untuk satu kelas. Salah satu dampak keberhasilan sebuah TK atau PAUD dalam pembelajarannya ialah meningkatnya anak yang ingin menjadi peserta didik atau orang tua yang berkeinginan anaknya menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Akibatnya, peserta didik yang diterima di sekolah ini dapat melebihi daya tampungnya. Jumlah peserta didik yang banyak berdampak pada sulitnya mengatur anak. Apabila dengan perbandingan jumlah guru yang tidak seimbang, idealnya apabila jumlah peserta didik berkisar antara 15-20 anak, maka pendidik yang mendampingi sebanyak 2 orang. Apabila kondisi ini tidak terpenuhi, maka akan sulit mengatur peserta didik yang jumlahnya banyak tersebut. Upaya pencegahan masalah mengenai kasus ini ialah mengajukan usulan kepada pihak yayasan untuk rekrutmen tambahan pendidik untuk mengatasi kesulitan mengatur peserta didik dalam jumlah besar dalam satu kelas, sehingga kondisi ideal yang diharapkan dengan 2 orang pendidik per kelas dapat dipenuhi. Dapat juga merekrut 1 orang pendidik yang dicadangkan untuk membantu pendidik yang mengalami kesulitan dalam mengatur peserta didik dalam proses pembelajaran.
Kasus kedua tentang pembelajaran terpadu AUD yang akan saya bahas yaitu lingkungan sekolah di wilayah masih standar dan sarana teknologi sangat kurang karena sarana pendukungnya yang tidak memenuhi syarat. Kenyataan di masyarakat institusi pendidikan anak usia dini amatlah sedikit yang dikelola oleh pemerintah. Hampir sebagian besar institusi pendidikan anak usia dini yang ada dikelola oleh pihak swasta dan masyarakat. Ini berarti biaya PAUD masih ditanggung oleh orang tua dan masyarakat. Sementara itu, kondisi ekonomi masyarakat kita masih lemah. Bangunan yang digunakan untuk pendidikan anak usia dini yang ala kadarnya, ruangan yang begitu terbatas tanpa memperhatikan penataan yang maksimal, ditambah kurangnya fasilitas yang mendukung pengembangan berbagai potensi yang dimiliki anak. Misalnya, arena bermain yang kurang, alat-alat permainan yang kurang, dengan kata lain, lembaga institusi PAUD harus menghidupi dirinya sendiri tanpa mendapat bantuan pemerintah yang memadai. Institusi PAUD berjalan dengan dana operasional yang sangat minim. Gaji para guru PAUD dapatlah dikatakan kurang memadai. Banyak institusi PAUD yang hanya mampu membayar gurunya antara 200.000 sampai dengan 300.000. Bahkan masih ada yang di bawah angka tersebut. Hal inilah yang menyebabkan kualitas pelayanan PAUD tidak begitu maksimal, terutama di wilayah pedesaan. Pelayanan PAUD yang berkualitas pada umumnya hanya terdapat di kota-kota besar, di mana orang tua sanggup membayar dengan harga tinggi. Sedangkan di pedesaan, terutama anak-anak yang berasal dari keluarga miskin, belum memperoleh kesempatan PAUD secara proporsional. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa terdapat kesenjangan akses pendidikan pada pendidikan anak usia dini. Akses anak usia dini terhadap pelayanan pendidikan dan perawatan melalui PAUD masih terbatas dan tidak merata. Dari sekitar 28,2 juta anak usia 0-6 tahun yang memperoleh layanan PAUD baru sekitar 7,2 juta atau sekitar 25,3% dan memperoleh layanan pendidikan di TK atau RA. Problematika ini harus segera diatasi secara terpadu dan melibatkan berbagai pihak, pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi bekerja sama untuk mengembangkan PAUD. Pemerintah harus menempatkan dan membangun PAUD minimal setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah secara bertahap harus mendirikan TK atau satuan pendidikan anak usia dini lainnya agar mampu menampung minimal 80% anak usia TK. Gedung SD yang tidak berfungsi karena kekurangan murid dapat digunakan sebagai TK atau pendidikan usia dini lainnya. Baiklah, sekian penjelasan terkait kasus tentang pembelajaran terpadu AUD. Apabila ada kekurangan dan salah, saya mohon maaf lahir batin. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.